Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuyi Mardia dari Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta, semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Simak berikutnya. Filsafat Pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh kepribadiannya dijuai oleh ajaran Islam. Kedudukan filsafat pendidikan Islam merupakan sebagai alat atau sarana untuk memahami dan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam dengan mendasarkan atas keterkaitan hubungan antara teori dan praktek pendidikan. Karena pendidikan akan mampu berkembang bila mana benar-benar terlibat dalam dinamika kehidupan masyarakat. Objek kajian filsafat pendidikan Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, objek makro. Objek makro dalam filsafat pendidikan Islam mencakup kajian yang lebih luas dan menyeluruh mengenai hakikat pendidikan. Pada tingkah ini, filsafat pendidikan Islam mengkaji aspek-aspek fundamental seperti hakikat Tuhan, hakikat manusia, hakikat alam. Hakikat Tuhan, memahami sifat dan peran Tuhan dalam pendidikan serta bagaimana nilai-nilai ketuhanan dapat diterapkan dalam proses pendidikan. Hakikat manusia, menganalisis potensi, tujuan, dan peran manusia dalam konteks pendidikan, serta bagaimana pendidikan dapat membantu manusia mencapai tujuan hidupnya. Hakikat alam, mengkaji hubungan antara manusia dan alam serta bagaimana pendidikan dapat membentuk kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, ada objek mikro. Sementara itu, objek mikro dalam filsafat pendidikan Islam berfokus pada aspek-aspek yang luas, spesifik, dan praktis dalam pendidikan. Mencakup komponen pendidikan, proses pembelajaran, dan pengembangan karakter. Kajian mikro ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik mendidik pendidikan sehari-hari dan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan dalam konteks pendidikan formal dan non-formal. Berikutnya, konsep berpikir tentang kependidikan yang berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran Islam. Konsep-konsep tersebut mencakup 5 faktor atau komponen pendidikan, yaitu tujuan pendidikan Islam, pendidik, anak didik, alat pendidikan, kurikulum, metode, dan penilaian evaluasi pendidikan dan lingkungan pendidikan. Logika adalah ilmu berpikir secara benar, mekanisme berpikir logis, yaitu logical fallacy adalah berpikir sesat. Ad hominem, menyerang pribadi lawan. Strawman, tanggapan di luar konteks masalah. Hash generation, sedikit data untuk generalisasi. Begging the question, pola berpikir melingkar-lingkar.
Post hoc, keyakinan tanpa bukti. Materi berikutnya, pendidik menalar dan mendidik bernalar. Logika adalah ilmu yang mempelajari tentang penalaran yang benar dan tidak benar. Ad ignorantum, argumen yang menyatakan sesuatu benar karena tidak ada bukti yang membuktikan hal tersebut salah, dan berlaku sebaliknya. Contohnya, saya tidak pernah melihat hantu, jadi hantu itu tidak ada. Burden of fraud reversal. Pihak yang tidak berkewajiban atau bertanggung jawab membuktikan fakta atau menjadi wajib dan bertanggung jawab untuk membuktikannya. Misalnya, vaksin COVID-19 tidak aman. Silahkan buktikan bila saya salah. Non-sequitur adalah argumen tidak sejalur dan berada di luar konteks. False dichotomy adalah argumen yang memberikan pilihan ekstrim, sehingga terlihat seperti tidak ada pilihan lain. Bandwagon, fenomena psikologis di mana seseorang cenderung terpengaruh dan mengikuti tren meskipun hal tersebut tidak selaras dengan nilai dan kepercayaan mereka sendiri. Prima principia, yaitu berupa prinsip dasar yang benar dan tidak dapat disangkal acara rasional, berfungsi sebagai fondasi penalaran dan pengetahuan rasional. Selanjutnya, materi mengenai manusia dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, manusia didefinisikan sebagai makhluk mukallaf, mukarram, mukhayyar, dan muzizat. Manusia adalah makhluk yang mempunyai nilai-nilai fitri dan sifat-sifat insaniah, seperti lemah, bodoh, fawir, syukur, fizur, dan takwa. Keberadaan manusia di dunia memiliki tugas yang mulia, yaitu sebagai khalifah. Manusia dalam perspektif filsafat. Manusia adalah makhluk mukallaf yang dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Dengan akal pikirannya, ia mampu menciptakan kreasi spektakuler berupa sains dan teknologi. Manusia dalam perspektif ilmu pengetahuan dikenal teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia yang ada sekarang adalah hasil evaluasi kera yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Melalui seleksi alam, terbentuklah manusia yang sempurna, berawal dari spesies Philophytus yang berevolusi hingga menjadi Homo sapiens. Manusia menurut pandangan ilmu pengetahuan, yaitu biologi. Biologi merupakan salah satu komponen dari sistem kehidupan alam yang menyeluruh. Untuk itu, manusia perlu menjaga kehidupan manusia, perlu bersikap adaptif terhadap alam. Selanjutnya ada sosiologi. Sosiologi bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk hidup, maka untuk mengembangkan potensinya harus berkembang dalam pergaulan manusia. Antropologi. Antropologi adalah manusia adalah makhluk unik yang dapat menghasilkan budaya dan karya. Psikologi, yaitu perilaku manusia merupakan keadaan jasmani, kualitas kejiwaan, dan kondisi lingkungan.
Materi yang kelima, konsep ontologi pendidikan Islam. Ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat, hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Hubungan ontologi yaitu ontologi membantu kita memahami asumsi dasar tentang apa yang nyata dan bagaimana hal itu berhubungan dengan pembelajaran dan pengajaran. Tujuan ontologi pendidikan Islam yaitu menegakkan nilai-nilai Islam, memahami hakikat manusia. 4 problem utama dalam pendidikan Islam menurut Abdurrahman Asyegab. Yang pertama, lack of vision, tidak memiliki visi. Kedua, hanya menekankan pada kebutuhan ibadah mahdah. Yang ketiga, dikotomisasi ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum. Keempat, cenderung mengajar daripada mendidik. Materi yang keenam, konsep epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari pengetahuan, keyakinan, dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem pendidikan Islam. Epistemologi ini mencakup pemahaman tentang sumber-sumber pengetahuan dalam Islam. Tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan individu yang beriman, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan generasi yang berilmu, beramal, dan berakhlak terpuji, mengembangkan sistem pendidikan yang holistik dan berorientasi pada nilai-nilai Islam. Model pemikiran epistemologi keilmuan Islam. Model berpikir Bayani yaitu menekankan otoritas teks dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang terdapat di dalamnya. Model berpikir Burhani yaitu menekankan pada rasionalitas dan argumentasi logis dalam pemahaman keilmuan Islam. Model berpikir Irfani yaitu mengajak individu untuk merenungkan makna-makna yang lebih dalam dan mencari pemahaman yang lebih dari sekadar akal budi. Materi yang ketujuh, konsep ansiologi pendidikan Islam. Ansiologi adalah salah satu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat nilai pendidikan, mengenai etika, estetika, etika moral, estetis moral. Nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Nilai pendidikan Islam adalah ciri khas atau sifat melekat yang terdiri dari aturan dan cara pandang yang dianut oleh agama Islam, seperti nilai akidah, nilai ibadah, dan nilai pendidikan, akhlak. Materi yang ke-8, aliran filsafat pendidikan. Aliran konservatif adalah aliran ini cenderung bersikap murni keagamaan. Aliran ini memaknai ilmu dengan pengertian sempit, yakni hanya mencakup ilmu yang dibutuhkan sekarang
atau hidup di dunia ini yang akan membawa manfaat di akhirat. Ilmu yang fardu ain, ilmu yang fardu kifayah. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan dibangun berdasarkan kesadaran spiritual yang bersumber dari Tuhan yang berupa wahyu, serta rasionalis, empiris menjadi kesadaran ilmiah dalam membangun pendidikan. Progresivisme adalah aliran ini memiliki pandangan bahwa pendidikan harus bersifat fleksibel, lentur dan tidak kaku, toleran dan bersikap terbuka, serta ingin mengetahui dan menyelidiki demi pengembangan pengalaman. Materi yang ke-9, Filsafat Pendidikan Agama Islam, PAI. Instrumen untuk merespon dan melawan dampak negatif dari globalisasi atau nilai-nilai negatif yang diakibatkan budaya barat yang dibawa oleh arus globalisasi, pencegahan terhadap pemahaman keliru, radikalisme, terorisme, menanamkan iman yang kuat, mendidik naluri, motivasi, dan keinginan, menumbuhkan sikap yang baik dan membersihkan hati, mengajarkan agama sebagai landasan moral kehidupan. Pendidikan berkarakter, yaitu mengetahui kebaikan, menginginkan kebaikan, dan melakukan kebaikan. Materi ke-10, Filsafat Pemikiran Pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah teori dan praktik. Teori tentang makna dan bagaimana seharusnya pendidikan itu dilaksanakan. Teori memutuskan apa yang harus dikerjakan berkaitan dengan fakta, praktek, dan nilai. Praktek pelaksanaan pendidikan secara konkret. Materi yang ke-11, Pemikiran tokoh filosof Muslim tentang pendidikan Islam. Al-Ghazali, yaitu gasan dalam bidang pendidikan, menitik beratkan pada nilai-nilai Islam. Dunia akhirat, lahir Titus 1508 Masehi, seorang filsuf dan teolog Muslim Persia, mengalami krisis dari filsuf ke sufi. Ibnu Makawih adalah gagasan dalam bidang pendidikan, akhlak, gaya dorong tanpa berpikir, kebiasaan, latihan. Ibnu Khaldun, sejarah sosial. Ibnu Khaldun, sejarah sosial, lingkungan, adat istiadat, pendidikan. Selanjutnya, analisasi problematika di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghadapi tantangan berat dalam memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Hasil survei Program Mefford International Student Assessment VISA 2018 menunjukkan tingkat kemampuan siswa usia 15 tahun Indonesia dalam membaca, sains, dan matematika mengalami penurunan. Dari survei tersebut, siswa Indonesia berada dalam 10 negara dengan peringkat terendah menurut OECD. Penyebab rendahnya kemampuan siswa-siswa tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, seperti faktor psikologis, sosial, masih tingginya praktik perundungan turut mempengaruhi kemampuan siswa. Apalagi tidak jarang perundungan tersebut diiringi dengan penguculan, pemukulan, hingga dilabeli isu-isu yang mengenakan di sisi lain
kualifikasi guru Indonesia juga menjadi permasalahan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 9 menyebutkan setiap guru wajib memperoleh kualifikasi pendidikan minimal S1 atau 4. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih mencatat terdapat guru yang di bawah jenjang S1. Guru yang telah tersertifikasi pun juga masih di bawah 50%. Materi yang terakhir, pendidikan untuk Indonesia hari ini. Terkendala oleh guru yang belum melek teknologi, pembelajaran konvensional, pembelajaran daring. 1. Guru dituntut untuk melek teknologi. 2. Melibatkan pendidikan orang tua. Pendidikan untuk Indonesia di masa depan. Pekerjaan yang dianggap domain eksistensi manusia bertransformasi menjadi otomatis, akan digantikan oleh mesin. Manusia harus mempelajari apa yang tidak bisa dilakukan oleh robot, berkreativitas, berkolaborasi, serta berkomunikasi intim antar manusia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.